Shalom, selamat pagi. Senang sekali kita masih bisa bertemu di dalam program Sarapan Sorgawi. Bersama saya, Miss Grace, dan seluruh keluarga besar SKBB. Mari kita naikkan pujian Selamat Pagi Bapa. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat cintamu, buat kebaikanmu yang sangat luar biasa. Pagi ini, di minggu terakhir, di bulan April, kami kembali boleh datang menyiapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Kenyangkan kami, sehatkan kami, kuatkan iman kami. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anakku yang Tuhan kasihi, tidak terasa kita sudah memasuki minggu terakhir di bulan April. Itu semua karena kasih karunia Tuhan. Tahun 2021 kita bisa melewatinya meskipun pandemi belum selesai. Tetapi kasih Kristus tidak pernah habis-habisnya dan lebih dahsyat dari pandemi yang boleh melanda seluruh dunia. Minggu ini kita akan memasuki satu tema, yaitu berhidup bersyukur. Hidup bersyukur, ya. Di dalam hidup ini ada banyak sekali persoalan, ada banyak sekali kejadian. Tetapi bagaimanakah kita dapat menjalani hidup kita? Tuhan mau kita hidup di dalam pengucapan syukur. Tuhan tidak mau kita hidup bersungut-sungut. Mari hari ini kita membahas satu firman Tuhan berjudul bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhanku. Ya, mari kita akan membaca di dalam satu firman Tuhan dari Lukas pasal yang ke-17 mulai ayat yang ke-11. Lukas pasal 17 ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Saya akan bacakan ya. Ke-10 orang kusta. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Jadi waktu itu Yesus sedang berjalan menuju Yerusalem. Lalu dia menyusuri perbatasan Samaria dan Galilea. Waktu itu ketika dia memasuki satu desa, ada 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh karena memang orang sakit kusta masa itu tidak boleh mendekat kepada orang-orang sehat. Jadi 10 orang sakit kusta berpenyakit kusta ini berdiri jauh-jauh dari Yesus. Mereka melihat Yesus datang ke desa itu. Lalu mereka berteriak, katanya, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Mereka berteriak, kenapa? Karena berdirinya jauh begitu. Lalu ayat yang ke-14,
Lalu Yesus memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Ya, jadi waktu para kusta itu, 10 orang kusta itu melihat Yesus, mereka berteriak, mereka katakan, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Ya, lalu apa jawab Yesus? Yesus bilang, "Pergilah, perlihatkan dirimu kepada imam-imam." Lucu ya. Jadi waktu Yesus ketika orang sakit kusta itu, 10 orang sakit kusta itu berteriak, "Kasihanilah kami," gitu ya. Yesus tidak berkata menjawab seperti permintaan mereka, tetapi Yesus berkata, "Perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Ya, aneh ya. Kita baca lagi. Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Ya, saya nggak ngerti kenapa 10 orang kusta ini melakukan saja gitu ya. Ketika Yesus bilang, "Perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Kenapa? Karena masa itu mereka tidak mungkin dapat datang kepada para imam karena mereka punya penyakit kusta. Bukan hanya karena menular, tetapi menurut hukum Taurat, penyakit kusta adalah penyakit dosa. Jadi orang yang punya penyakit kusta adalah orang yang sangat berdosa dan terkutuk. Sebab itu mereka tidak boleh mendekat kepada imam-imam. Ya, imam-imam itu merupakan seperti wakilnya Tuhan masa itu. Orang yang suci begitu tidak boleh dekat-dekat kepada hal-hal yang seperti kusta itu najis begitu ya. Tetapi saya juga nggak mengerti kenapa 10 orang penyakit kusta ini pergi begitu saja menemui para imam. Barangkali saya pikirnya begini, mungkin mereka berpikir Yesus menyuruh mereka untuk didoakan, ditolong oleh para imam. Barangkali seperti itu ya. Atau mereka sudah mendengar berita tentang banyak mukjizat yang dilakukan oleh Yesus sehingga mereka belajar untuk mentaati saja apapun yang menjadi perintah Yesus. Tetapi mari kita melihat ya, hari ini kita tidak bahas itu karena di Alkitab tidak dikatakan, tetapi kita mau lihat ya. Sementara mereka berjalan di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Ya, tahir ini bicara menjadi sembuh. Ya, sementara mereka berjalan, mereka menjadi sembuh. Kenapa dikatakan tahir? Karena penyakit kusta adalah penyakit dosa. Jadi dikatakan tahir bukan sembuh secara jasmani saja, tapi dinyatakan sudah tidak berdosa menurut hukum Taurat ya. Kita baca lagi ayat yang ke-15. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh ya. Jadi dari 10 orang itu ada 1 orang yang menyadari, melihat bahwa sudah sembuh. Lalu apa yang terjadi? Orang ini kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah orang Samaria. Orang Samaria sangat-sangat tidak mempunyai hubungan dengan orang Israel, ya, karena orang Samaria dianggap orang buangan, ya. Orang Israel memusuhi, menganggap rendah orang Samaria. Tetapi ketika dari 10 orang yang berpenyakit kusta ini yang sudah sembuh, ada 1 di antaranya orang Samaria. Orang Samaria ini ketika melihat bahwa dirinya sudah sembuh, ia kembali kepada Yesus
dan ia memuliakan Allah dengan suara nyaring. Ayat yang ke-16, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Orang Samaria inilah justru yang datang kembali kepada Yesus, mengucap syukur karena dia sudah sembuh. Ayat yang ke-17. Lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Ya, kita lihat. 10 orang telah sembuh, tapi hanya 1 yang bersyukur kepada Tuhan. Anak-anakku yang Tuhan kasihi, para kerabat dan sahabatku, seluruh keluarga besar SKBB, pagi ini Tuhan mengajar kita. Seringkali kita mendapat pertolongan, kita begitu dipenuhi dengan kasih karunia Tuhan di dalam hidup kita. Tetapi kita seringkali juga menjadi seperti yang 9 orang penyakit kusta itu. Kita tidak bersyukur. Harusnya kita bisa bernafas dengan baik saja. Ya, itu pun menjadikan alasan kita untuk bersyukur. Tetapi bukankah seringkali kita hanya bersyukur ya, untuk perkara-perkara yang sesuai dengan hati kita saja? Bagaimana kita bisa bersyukur kepada Tuhan? Apakah hanya dengan katakan terima kasih Tuhan, oh kami mengucap syukur, ya kita naikkan aku memuji, ya seperti itu? Bukan. Bersyukur artinya ketika kita bersyukur kepada Tuhan di dalam hidup kita, kita menunjukkan bahwa kita orang yang tahu berterima kasih kepada Tuhan. Bagaimana caranya? Dengan menjadi seorang yang taat kepada Tuhan. Banyak orang yang ditolong, banyak orang disembuhkan, banyak orang diberkati, tetapi hidup mereka tidak menunjukkan seorang yang berterima kasih kepada Tuhan. Ada orang yang diberkati Tuhan, tapi mereka begitu kikir. Ya, saya sering kali mendengar seorang berkata begini, aduh, enak aja ya, minta-minta sumbangan, minta-minta bantuan. Gereja dikit-dikit minta bantuan, sedikit-sedikit minta sumbangan. Ya, itu salah besar. Kita sebagai umat Tuhan, gereja merupakan apa? Merupakan tugas kita bersama. Kalau kamu diberkati, kalau saya diberkati, kalau kita diberkati, kita juga harus peduli. Itu merupakan ucapan syukur kepada Tuhan. Tapi kan nanti kan buat pendetanya, nanti kan buat gerejanya. Lah iya, pendetanya adalah seorang yang melayani umat Tuhan. Pekerjaan mereka apa? Ada yang bilang pendeta mah males, gak ngapa-ngapain. Pendeta tugasnya adalah hal-hal yang bersifat rohani, berdoa bagi jemaat, berdoa bagi umat Tuhan, banyak hal, mempersiapkan diri untuk menyampaikan firman Tuhan. Kan bukan karangan sendiri. Lalu bagaimana? Uang persembahan, uang perpuluhan, itulah yang dikelola untuk keperluan di gereja. Bahkan ada orang
tidak mau membantu orang yang kesulitan. Ada yang bilang gini, males dia mah, ngapain? Tuhan paling tidak suka kalau kita kikir. Pagi ini, kalau kita mau berterima kasih kepada Tuhan, bukan soal memberi uang saja, ya. Banyak hal kita tahu berterima kasih kepada Tuhan. Kita juga mulai ikut melayani Tuhan. Kita mulai ikut berdoa bagi orang lain. Kita berdoa untuk pekerjaan Tuhan. Kita berdoa untuk para pendeta. Kita berdoa untuk guru-guru. Kita berdoa untuk bangsa kita. Kita berdoa untuk pemerintah kita. Banyak hal yang bisa kita lakukan dengan yang menunjukkan bahwa kita bersyukur kepada Tuhan. Seperti yang Tuhan ajarkan, ya, kepada kita. Kalau Tuhan katakan, bagi sedikit dari berkat yang aku berikan kepadamu, berikan. Nah, kita rela nggak? Tuhan uji apakah kita penuh mau belajar mengucap syukur. Anak-anakku, kerabat dan sahabatku, biarlah kita mau menjadi seorang yang tahu berterima kasih kepada Tuhan. Jangan kalau kita ada susah, kita baru berdoa. Kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, kita beribadah. Tetapi ketika kita tidak mengalami kesusahan, tidak mengalami kesulitan, kita tidak pernah mau mendekat kepada Tuhan. Ibadah online aja males. Berdoa kalau ada sakit, ya, berdoa makan cuma terima kasih Tuhan, amin. Tidak dari hati. Mari anak-anakku, semua yang mendengarkan firman Tuhan ini, kita mau menjadi orang yang tahu bersyukur kepada Tuhan. Kita dengarkan pujian ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih buat cintamu, terima kasih untuk kebaikanmu, kasih karuniamu selalu baru setiap hari bagi kami. Tetapi seringkali kami melupakan itu. Kami tidak hidup menunjukkan ucapan syukur kepadamu. Kami tidak hidup bersyukur. Kami pergunakan hidup kami menurut kehendak hati kami. Kami tidak hidup menurut kehendak hati Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan. Kami seringkali menjadi kikir dengan berkat yang Tuhan berikan. Kami menjadi malas datang kepada Tuhan. Kami melupakan Engkau. Kami menjauhi-Mu ketika kami telah mengalami
pertolongan Tuhan. Tapi pagi hari ini, terima kasih untuk teguran-Mu. Kami mau belajar untuk selalu hidup bersyukur, tahu berterima kasih kepadamu Bapa. Mari ya Tuhan, pimpin hidup kami. Roh Kudus berbicara, ingatkan kami untuk mengucap syukur, berterima kasih kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Anak-anakku, kerabat dan sahabatku, jangan pernah lupa untuk bersyukur kepada Tuhan dengan apapun yang ada di dalam hidupmu. Sampai bertemu esok hari, Tuhan Yesus memberkati.